mewakili tokoh ulama di Indonesia sama di Hadramut. Dua-duanya sama. Kalau malam Jumat maulid, begitu masuk waktu adzan, selesai adzan lanjut maulid. Lanjut maulid sampai selesai baru sholat isya berjamaah. Mereka bukan orang biasa, orang yang sangat paham tentang hadis Rasulullah SAW, dan mereka menyaksikan guru mereka dulu juga seperti itu melakukan. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu sempit, tidak paham, ilmunya terlalu sempit tapi terlalu sombong. Kadang-kadang tidak lihat tadi siapa yang nak diomonginnya itu. Begitu adzan langsung suruhnya berhenti, langsung sholat dulu penting. Jadilah majlis kaget minggu depan pula. Kalau pembahasan ini tinggal sedikit, dua bahasan, sholat bisa ditunda, bahkan mundur sampai setengah jam, 1 jam, sejam setengah. Ini dikatakan dalam hadis yang kita baca ini. Dijelaskan dalam hadis ini sampai Rasulullah itu larut. Itu bukan lagi kalau sekarang adzan jam 7.30, mungkin jam 9 atau setengah 10 baru sembahyang, baru sholat. Tapi kita sayangkan kadang-kadang minta maaf, ada juga di antara kita nih acara dari maghrib tembus isya bubar jam 9 tanpa sholat berjamaah. Nah, ini yang buruk. Ini buruk, perlu dirubah. Kemarin kan banyak nih, termasuk di kampung kita nih, alhamdulillah banyak kelompok-kelompok yang di kampung-kampung adakan maulid dari maghrib tembus asyan isya sampai jam setengah 9 baru sholat. Tapi sholat mereka berjamaah itu masih cantik. Yang buruk ini ngadakan ngumpul umat kami mulai dari maghrib masuk isya tembus sampai jam 9, setengah 10 bubar tanpa sholat. Nah, ini yang buruk, perlu dirubah. Alangkah saya ngumpul ke umat sampai kadang-kadang beribu tapi tanpa sholat berjamaah isya. Ini suatu kesalahan yang fatal, perlu kita rubah. Kalau kamu model hadir acara macam itu, mending datang habis sholat isya. Sholatlah dulu selesai baru datang habis isya. Karena bisa kadang-kadang kita lupa sholat gara-gara hal seperti itu, dan ini banyak kejadian. Gara-gara kita balik ke rumah perutlah kenyang, lesu pula dari habis maghrib terduduk di majlis sampai ke rumah jam setengah 10, jam 10 buka baju koko langsung tidur. Isya belum. Nah, ini yang musibah. Baik, kembali kepada hadis ikhwani. Hatta abharral lail thumma kharaja Rasulullah SAW fa shalla bihim. Sampai larut. Artinya bukan cuma mundur tuh setengah jam, sejam, sampai lewat lumayan. Kalau kita mungkin umpamakan dari isya tuh jam 7, mungkin jam setengah 10, jam 10-an baru keluar Rasulullah SAW. Adakah orang lebih paham tentang ini daripada Rasulullah? Apakah ada orang lebih pintar dari Nabi Muhammad? Wallah, tidak ada yang lebih paham, lebih pintar. Nabi melakukan apa yang lakukan, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Tapi bukan berarti Nabi melakukan tiap malam macam ini. Ada saat-saat tertentu Nabi melakukannya. Nabi sering sholat di awal waktu ketika tidak ada hajat yang menuntut untuk diselesaikan darurat. Kalau tidak, maka Nabi selalu sholat di awal waktu. Lalu Rasulullah keluar bersama dari rumahnya dan sholat berjamaah bersama sahabat. Tsumma kharaja Rasulullah SAW fa shalla bihim. Falamma qada salatahu, selesai salat, qala liman hadarahu, lalu Nabi ngomong sama orang yang hadir, ala rislikum ilmukum, ala rislikum ilmukum wa abshiru. Benar ya. Anna min ni'matillahi 'alaikum annahu laysa minan nas ahadun yusalli hadhihi sa'a ghairukum. Qala sallallahu alaihi wasallam ma shalla ahadun hadhihi sa'a ghairukum. Rasulullah SAW mengatakan, ala rislikum a'limukum u'allimukum. Apakah kalian mau aku ajarkan kalian, aku sampaikan kepada kalian, kata Rasulullah. Abshiru, bergembiralah kalian. Anna min ni'matillahi 'alaikum, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, annahu laisa minan nas, sesungguhnya tidak ada manusia saat ini, jam seperti ini, yang melakukan salat menyembah kepada Allah kecuali cuma kamu. Kecuali cuma kalian. Qala ma shalla ahadun, atau dalam kalimat yang lain, tidaklah ada yang salat pada waktu yang seperti ini kecuali hanya kalian, kata Rasulullah. Artinya menunjukkan waktu yang sudah jauh larut. Kalau orang sudah tidak banyak lagi yang bangun, artinya banyak sudah tidur. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Meminha hadis. Jadi di situ menunjukkan Rasulullah ada cakap-cakap, Rasulullah ada ngobrol setelah salat isya itu, tapi yang diucapkan Rasulullah SAW bukan zikir, bukan tahlil, bukan tahmid, bukan Quran, tapi sekadar menyampaikan kabar gembira kepada sahabat tentang apa yang mereka lakukan itu suatu yang ternyata indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya lagi ikhwan rahimakumullah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an fi sahih Bukhari.
innahum intadharu Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahum ghariban min syatril lail. Subhanallah. Sesungguhnya mereka pernah menunggu kedatangan Rasulullah untuk sholat berjamaah. Mereka tahu Nabi ada di dalam rumah, tapi punya satu kesibukan yang sangat, atau mungkin Nabi dengan punya pola, wallahu alam, tidak bisa langsung keluar di awal waktu. Mereka menunggu. Intadharu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum qariban min syatril lail, dan Nabi datang mendekati tengah malam. Mendekati tengah malam baru datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fasalla bihim, Nabi salat bersama mereka, yaitu yakni isya, yaitu salat isya. Qala thumma khattabana, lalu Nabi berceramah sedikit menyampaikan kepada mereka, ala innan nasa qad sallu thumma ragadu wa innakum lan tazalu fi salati man tazartumus salah. Ala, sungguh kata Nabi, sebagian orang sudah melakukan salat dan mereka telah tidur, tetapi kalian tidak tidur menunggu datangnya waktu salat sampai kamu pun salat bersamaku, kata Rasulullah SAW. Artinya nunggunya kamu itu dalam keadaan uang lagi tidur, kamu tidak dalam keadaan tidur. Dan nunggu waktu salat ke salat itu ibadah, ikhwan rahimakumullah. Lagi nunggu itu tidak kita isi dengan satu yang sia-sia. Macam kita lagi nunggu qomat, nunggu adzan, kita baca tasbih, baca tahmid, baca zikir, baca doa. Itu satu yang cantik. Tapi yang satu yang kesalahan, kalau nunggu qomat kita berkelakar. Ya, lagi nunggu qomat kita buka HP, sibuk dengan HP yang sifatnya tidak ada hubungan dengan akhirat. Itu satu kesalahan. Annahum intadharu Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahum ghariban min syatril lail fa shalla bihim, yakni salat isya. Qala thumma khatabana faqala ala innan nasa qad sallu thumma raqadu. Sungguhnya manusia kebanyakan telah salat dan mereka telah tidur. Nah, menunjukkan ini, artinya dahulu dah ini. Mereka telah tidur, kata Nabi. Minimal pun jam 10, berarti kalau bukan sekarang nih. Ya, mereka sudah tidur. Wa innakum lan tazaluna fi salatin man tazartumus salat, dan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nunggu dari adzan isya sampai datang salat itu dihitung kamu salat terus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nunggunya kamu 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam itu nunggu Nabi datang, nunggunya kamu itu dihitung salat. Sementara orang lain salat duluan lalu mereka tidur hukumnya. Tapi kamu yang bertahan untuk tidak tidur, tidak meninggalkan masjid bersama Nabi untuk sholat, nunggu sampai Nabi datang, penantian tersebut dihitung bagaikan orang yang sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innakum lan tazalu, dan kamu terus fi sholah, dalam keadaan sholat, man tazartum, selama kamu menunggu sholat itu dah datang. Wa minha hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi mabitihi fi baiti khalatihi Maimunah, qauluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam isya thumma dakhala fahadatha ahlahu wa qauluhu nama gulaim. Ini yang kita ceritakan tadi, ya. Pernah seorang sahabat Rasulullah ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, nginap di rumah Rasulullah SAW, yang mana istri Rasulullah Maimunah adalah bibian beliau. Lalu beliau mengatakan, inna Nabi SAW salat isya, Nabi salat berjamaah salat isya, lalu pulang ke rumah. Tsumma dakhala fahaddatsa ahlu, ketika pulang ke rumah Nabi ngobrol sama keluarganya, nanya tentang mana kabar nama gulaim. Nabi nanya mana kabar budak, tidur sudah Rasulullah, budak sudah tidur. Wahakadha. Terakhir ikhwan rahmatullah, minha hadis Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma fi qissati adyafihi